Setelah kita mengetahui apa itu ismun dan apa itu tanda-tandanya, maka selanjutnya kita juga perlu memahami apa bentuk-bentuk ismun. Agar kita bisa mengetahui bentuk-bentuk dasar daripada ismun, kita bisa membaginya melalui 3 aspek berikut ini. Yang pertama, aspek ta'yin atau aspek kejelasan. Kejelasan makna ismun tersebut. Dari aspek ta'yin, ismun dibagi menjadi 2, an-nakirah dan al-ma'rifah. An-nakirah berarti isim yang pengertiannya masih umum. Baitun, sebuah rumah. Masjidun, sebuah masjid. Rajulun, seorang laki-laki. Lawannya adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah dengan memasukkan alif lam al-mu'arrafah, maka ismun yang tadinya nakirah yang bermakna umum menjadi khusus. Baitun, sebuah rumah. Al-baitu, rumah itu. Masjidun, sebuah masjid. Al-masjidu, masjid itu. Rajulun, seorang laki-laki. Ar-rajulu, laki-laki itu. Yang kedua adalah aspek an-naw' atau jenis. Dari aspek an-naw' ini, ismun dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah al-mu'annas, perempuan, dan yang kedua adalah al-muzakkar, laki-laki. Contoh, mudarrisatun, mu'annas, seorang guru perempuan. Mudarrisun, muzakkar, seorang guru laki-laki. Ustadzatun, mu'annas, seorang ustadzah. Ustadzun, muzakkar, seorang ustadz. Berikutnya, aspek yang ketiga yaitu aspek al-adad atau jumlah. Dari aspek al-adad, ismun dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, mufrad, tunggal. Yang kedua, mutsanna, berarti berjumlah 2. Dan yang ketiga, al-jam'u atau jamak. Mufrad berarti 1. Contohnya mudarrisatun, 1 orang guru perempuan. Ustazatun, 1 orang guru perempuan. Kemudian yang kedua, al-mutsanna, yang artinya menunjukkan jumlah 2. Contoh, mudarrisatani, 2 orang guru perempuan. Atau mudarrisataini, sama 2 orang guru perempuan. Tabibani, 2 orang dokter laki-laki. Atau tabibaini. Ustazatani, 2 orang ustazah. Atau ustazataini. Yang ketiga adalah al-jam'u atau jamak. Yang pertama, jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salim adalah peralihan dari ismun mudzakkarun mufradun kepada jamak tanpa merubah bentuk mufradnya, tetapi dengan menambahkan huruf waw sukun kemudian nun fathah atau ya sukun kemudian nun fathah. Misalkan muslimun mufrad muzakkar, beralih ke jamak tinggal ditambahkan waw sukun dan nun fathah menjadi muslimuna atau muslimina. Sedangkan jam'ul muannatsis salim adalah peralihan dari bentuk mufrad muannas kepada bentuk jamak tanpa merubah bentuk mufradnya, tetapi hanya dengan menambahkan di akhirnya alif kemudian ta. Contoh, muslimatun, ini adalah ismun mufradun muannas. Kemudian beralih ke jamak, ditambah alif dan ta menjadi muslimatun. Bentuk mufradnya tidak berubah, tetap muslimatun, hanya menambah panjang dengan alif kemudian huruf ta. Demikianlah bentuk jam'ul mudzakkaris salim dan
jam'ul muannatsis salim. Disebut salim, selamat, karena tidak merubah bentuk mufradnya. Sedangkan jam'ut taksir, bentuk ketiga dari jamak, adalah bentuk yang polanya merubah bentuk mufradnya. Misalkan baitun menjadi buyutun, terjadi perubahan. Ba pada mufrad jadi bu pada jamak taksirnya. Yang tadinya tidak ada ya panjang, ada ya panjang, yu. Baitun menjadi buyutun, bentuk mufradnya berubah. Rajulun menjadi rijalun, bentuk mufradnya berubah. Nah, bentuk jamak seperti ini, yaitu peralihan dari bentuk mufrad kepada bentuk jamak dengan merubah bentuk mufradnya, disebut dengan jam'ut taksir, jamak taksir. Baik, berikutnya kita akan mencoba berlatih dengan cara menyebutkan mana saja kata-kata yang termasuk ismun pada surat Al-Fatihah. Kita perhatikan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bi, apakah dia ismun? Bukan. Kemudian kata berikutnya ismi. Ismi di sini jelas merupakan ismun. Dari maknanya dan juga dari tandanya dia didahului oleh huruf jar. Allahi jelas dia adalah ismun. Bahkan dia adalah ismun jalil, ismul jalalah. Bahkan dia adalah ismul jalal, isim yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, jelas ini adalah ismun. Dari maknanya dan dari tandanya. Tandanya adalah dukhul alif lam mu'arrafah. Ar-Rahman. Demikian juga dengan Ar-Rahim, merupakan ismun. Alhamdu, apakah dia ismun? Benar, dia adalah ismun. Tandanya adalah alif lam mu'arrafah. Alhamdu. Lillahi, li, dia bukan ismun. Allahi ismun, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Rabbi ismun. Rabb dari maknanya kita sudah terbayang bahwa itu adalah ismun. Al-alamin juga merupakan ismun. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya merupakan ismun, sebagaimana pada ayat yang pertama Al-Basmalah. Malik yaumiddin, Malik artinya yang menguasai. Sudah pasti ini adalah ismun. Yaumi, hari, ini juga ismun. Ad-din, hari pembalasan. Pembalasan, ini juga merupakan ismun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iyyaka merupakan apa? Dhamir. Dhamir termasuk ismun. Na'budu, apakah dia ismun? Na'budu artinya menyembah. Menyembah? Bukan, dia bukan ismun. Dia adalah kata kerja yang insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian wa iyyaka, wa, dia bukan ismun. Nasta'in, kami minta tolong. Kami minta tolong. Minta tolong itu ismun atau bukan? Bukan, dia bukan ismun. Dia adalah kata kerja. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukilah. Ismun atau bukan? Bukan ismun. Dia adalah fi'lun atau kata kerja. Kemudian, na, kami. Apakah dia ismun? Iya, dia ismun. Dia termasuk ad-dhamair, termasuk dhamir, artinya kami. As-sirata, jalan, jelas dari maknanya jalan adalah ismun, isim. Al-mustaqim, yang lurus, jelas
Ya, yang lurus ismun. Dari tandanya juga ada alif lamnya. Alif lam mu'arrafah. Dia adalah ismun. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata jalan. Jelas dia ismun. Alladzina ini adalah ismun. Ismun mausul. Dia adalah ismun. An'amta, telah engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat. Apakah dia ismun? Bukan. Ini adalah kata kerja. Tapi huruf ta-nya adalah ismun. Alaihim terdiri dari dua kata, ala dan him. Ala dia bukan ismun. Him ini baru ismun. Artinya mereka, merupakan dhamir atau kata ganti. Ghairi, apakah dia ismun? Ya, dia ismun. Apa tandanya? Kalau kita masukkan huruf jar, apakah boleh? Boleh. Min ghairi. Ila ghairi. Berarti ghairi termasuk ismun. Al-maghdub jelas dia ismun. Dari maknanya dan dari tandanya dia adalah ismun. Tandanya adalah alif lam al-mu'arrafah. Alaihim sudah kita jelaskan tadi. Terdiri dari dua kata. Ala bukan ismun. Him merupakan ismun. Wa bukan ismun. La juga bukan ismun. Ad-dhalin jelas dia adalah ismun. Ada tandanya alif lam al-mu'arrafah dan dari maknanya terbayang bahwa ad-dhalin artinya orang-orang yang sesat. Jelas dia adalah ismun. Demikianlah kita sudah bisa mengetahui jenis pertama dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu ismun, dan kita sudah coba mempraktekannya untuk menyebutkan, memilih mana yang ismun dan mana yang bukan ismun pada surat Al-Fatihah. Terus berlatih dengan menganalisa kalimat-kalimat, kata-kata yang lain, terutama di dalam Al-Quran, untuk terus mengasah kemampuan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.